Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang satuan ya anak-anak. Nah, apakah pengertian satuan itu? Nah, satuan adalah pembanding dalam pengukuran besaran. Misalkan, Bapak punya 60. Nah, 60-nya ada 5 nih. Nah, tapi belakangnya beda. Ini kilogram, ini meter per second, ini misalkan liter, ini misalkan S atau sekon ya. Nah, meskipun nilainya sama-sama 60, tapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Kalau ini 60 kg itu tidak sama dengan 60 meter. Karena 60 kg itu menunjukkan besaran dari massa. Ya. Kalau meter, apa nih meter? Itu menunjukkan besaran panjang. Meter per second itu kecepatan. Kalau liter itu volume. Kalau second itu menunjukkan besarannya adalah waktu ya. Jadi karena beda satuannya, maka besarannya juga akan berbeda gitu. Jadi satuan itu adalah pembanding dalam pengukuran besaran. Gitu ya. Sekarang kita ke sistem satuan internasional. Nah, syarat dari satuan standar internasional itu yang pertama adalah nilainya harus selalu tetap, tidak mengalami perubahan dalam keadaan apapun. Yang kedua, bersifat internasional, dapat dipakai di semua negara. Yang ketiga, mudah ditiru. Nah, pada tahun 1960 ditetapkan sistem satuan standar yang berlaku semua negara dan disebut satuan internasional SI ya. Nah, satuan SI ditentukan dari sistem MKS ini awalnya. Nah, misalkan di sini ada besarannya, ini satuannya ya. Ini Bapak ganti dulu warnanya. Nah, di sini ada besaran panjang. Satuan MKS itu diambil dari huruf depan masing-masingnya. M itu meter, K itu kilogram, S itu sekon. Kalau CGS, C-nya itu sentimeter, G-nya itu gram, S-nya itu sekon. Nah, panjang kalau di MKS itu satuannya meter, kalau di CGS itu sentimeter. Kalau massa, satuannya adalah kilogram, kalau di CGS itu gram. Kalau waktu satuannya sekon dan di sini sekon juga ya, gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang, jadi nggak akan beda-beda. Satuan ini telah diakui di negara manapun. Diakui secara internasional. Contohnya adalah sentimeter, meter, kilogram, liter, meter per second dan sebagainya. Nah, di sini ada sentimeter, meter, kilogram, liter, meter per second dan sebagainya itu adalah contoh dari satuan baku ya. Oke, jangan ketukar-tukar nih, jangan ketukar dengan satuan baku atau satuan tak baku atau satuan internasional, jangan ketukar-tukar ya. Nah, sekarang kita belajar satuan tak baku. Satuan tak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Satuan ini hanya digunakan di negara tertentu saja, tidak diakui secara internasional. Contohnya adalah langkah, hasta, jengkal, gayung kaki dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Satuan yang pertama adalah depa. Satuan dari depa adalah jarak dari dua buah tangan kamu jika direntangkan ya dari sini sampai ke sini gitu. Ini namanya satu depa disebutnya. Nah, tangan orang kan beda-beda ya panjangnya gitu. Jadi mungkin kalau menurut si A itu
panjang sebuah benda misalkan 5 depa. Nah, bisa aja menurut orang lain, oh 5 lebih berapa gitu ya, depa. Atau misalkan diukur sama anak kecil ya, dapatnya 10 depa. Nah, ini kan beda-beda gitu ya. Nah, ini depa itu panjang dari ujung sini ya, jari tengah ke sini ya. Nah, kalau jengkal itu diukur dari jempol ya, jempol sampai kelingking ya. Oke, namanya kelingking. Dari jempol ke kelingking itu disebutnya jengkal ya. Jadi kalau misalkan kamu ngukur badan, tinggi badan pakai jengkal ya itu nggak akurat ya, tidak akurat. Menurut si A mungkin panjangnya tinggi orang ini misalkan 20 jengkal. Menurut si B mungkin 22 jengkal. Atau mungkin menurut si A dihitung lagi di esok hari mungkin 21 jengkal ya, karena itu nggak akurat ya. Ini satuan tidak baku. Jadi setiap orang ini masih bisa berubah-ubah. Nah, kalau hasta itu diukur dari sini. Dari siku sampai ke ujung sini ya. Ujung tangan sini gitu. Itu disebutnya dengan hasta. Jangan ketukar-tukar ya. Oke, untuk satuan panjang ada konversinya ya. 1 kilometer itu 1000 meter. Kalau 1 meter itu 100 cm. 1 cm itu 10 mm, 1 inci 2,54 cm. Nah, untuk belajar satuan panjang kita harus tahu dulu apa aja sih satuan panjang itu. Diawali dari Kang Haji, dari Makkah diculik maling. Serem banget ya. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, di sini ada kata-kata sengaja Bapak tulis biar kalian gampang ngafalinnya. Ada Kang Haji dari Mekah diculik maling. Nah, K ini tinggal kalian tambahin aja belakangnya M. Nah, jadi KM. KM itu artinya kilometer. Terus Haji. Oh, ini tambahin M. Jadi HM. Hektometer. Ini tambahin M. Jadi dam atau dekameter. Nah, kalau M yang di sini nggak usah tambahin M lagi. Ini adalah meter. Nah, ini DM itu desimeter. Ini berarti cm, sentimeter. Ini tambahin M lagi biar beda sama ini ya. Ini menjadi milimeter. Jadi Kang Haji dari Mekah diculik maling. Gitu ya cara ngapelnya ya. Nah, harus beda juga. Di sini ada DA, di sini D doang. Dari itu dipakainya 2, DA dari. Kalau ini di gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Ini Bapak lanjutin ya. Misalkan di sini Bapak tulis lagi Kang Haji dari Mekah diculik maling. Nah, Bapak pengen tahu nih 1 kilometer itu berapa meter? Nah, tinggal dihitung aja dari kiri ke kanan. Kalau misalkan dia ke kanan, itu nambah nolnya. Kalau ke kiri, itu nolnya berkurang ya. Misalkan, yang gampang dulu ya. 1 kilometer berapa hektometer? Nah, tiap naiknya ke sini, tiap pindah ke sini, itu naiknya 10. Ini ke sini 10. Ke sini 10. Sini 10. Ke sini 10. Ke sini juga 10. Nah, dari kilometer ke hektometer kan cuma sekali doang kan? Berarti nilainya ini 1 dikali 10. Jadi nilainya adalah 10 hektometer. Kalau misalkan pengen punya 2 kilometer. Nah, ya udah, berapa hektometer?
Ya udah berarti 2 dikali, ya ini juga dikali ya, dikali, ini kan pindah sekali 10, jadi 2 tambahin nolnya 1, 20. Kemudian kalau Bapak pengen punya 2 km berapa dam? Dam itu dekameter. Berapa kali nih? 1, 2, berarti dia nambah nolnya 2 kali. 2 dikali 100, nolnya ada 2, jadi 200. Oke. Kalau misalkan lanjut ya, biar gampang, kalian tinggal tambahin aja nolnya di belakang ya. 2 km berapa meter? Nah, berapa kali nih? 1, 2, 3. Oh ya udah 3 kali, ya udah 2 tambahin nolnya 3. 1, 2, 3. Gampang ya. Lagi. Misalkan ini Bapak hapus dulu sebentar. Misalkan Bapak punya 5 hektometer. Berapa dm? Nah, ya udah 5-nya kita tulis ya. Ini berapa kali nih? Dari sini kan ya, HM. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Berarti tambahin nolnya 3. Oh, ternyata 5 hektometer itu sama dengan 5000 dm. Lagi ya, sekali lagi deh. Bapak punya 20 meter. Berapa milimeter? Nah, kita tinggal hitung aja. Berapa dari M ke mm. Nah, kita tulis dulu depannya. 20. Oh, tulis dulu 20. Berapa nih nolnya, nambah berapa? Dari M ya ke mm. 1, 2, 3, nambah 3. Jadi kita tulis 03. 1, 2, 3. Jadi 20 meter sama dengan 20.000 milimeter. Gitu. Paham ya? Nah, sebaliknya, kalau misalkan sebaliknya berarti nolnya berkurang. Ya, nolnya berkurang. Ini Bapak hapus dulu. Kang Haji dari Mekah diculik maling. Nah, tadi kita udah dari kiri ke kanan. Sekarang kalau gimana kalau misalkan dari kanan ke kiri? Ya, kita pengen tahu nih. Misalkan 5.000 meter itu berapa kilometer ya? Atau berapa dam ya? Berapa dam dulu deh. Nah, ingat, kalau ke kanan itu nambah, kalau ke kiri itu berkurang. Nah, dari M itu kan ke dam, pengennya dari M ke dam ya. Itu ke kanan apa ke kiri? Ke kiri, karena dia ke kiri berarti nolnya berkurang 1 atau ini dibagi 1 sebetulnya ya. Jadi ini bukan dibagi 1. Ini sebetulnya dengan dia tuh dibagi dengan 10. Jadi 5.000 dibagi 10, coret-coret. Jadi tinggal 500 dam. Oh, ternyata 5.000 meter itu 500 dam. Kalau misalkan 5.000 meter pengennya ke HM berapa kali nih? 1, 2. Nah, kan tiap ininya dibagi 10 ya. Nah, kalau dia 2 kali berarti nolnya ada 2 kan? Nah, jadi 5.000 kalau tadi dibagi 10, kalau sekarang dibagi 100. Jadi nolnya akan berkurang 2. 5.000 dibagi 100 itu hasilnya 50 HM. Ya. Sekarang kalau misalkan Bapak punya 5.000 meter, berapa kilometer? Nah, yaudah. Kita hitung dulu ya, ganti warna ya biar nggak bingung. Dari meter, dari sini ke km. 1, 2, 3. Oh, 3 kali. Berarti yang tadinya 5.000 itu dibagi 1.000. Nolnya 3. 1, 2, 3 hilang semua. Jadi 5 kilometer. Nah,
Jadi 5000 meter itu sama dengan 5 km. Nah, gampangnya adalah kalau misalkan ke kanan itu nolnya nambahin 1 tiap ke kanannya, kalau ke kiri itu berkurang 1 gitu. Lagi ya. Sekarang Bapak punya 1000 milimeter, atau jangan 1000 deh, biar nanti bisa 6000 milimeter, pengen diubah ke dam. Nah, gimana? Ya udah tinggal hitung dari milimeter ke dam. Ya, tapi sebelum itu Bapak pengen kalian belajar dulu 6000 milimeter biar hafal ya berapa cm. Kesini kan mm ke cm berkurang 1, ya udah 6000 nolnya dihilangin 1 jadi 600 gitu cara cepatnya. Kalau 6000 mm ke dm berapa kali nih? 1 2. Oh ya udah nolnya berkurang 2 jadi 60 dm. Sekarang 6000 mm berapa m? Berapa dia ke kirinya? 1 2 3. Nah, 3 kali. Ya udah berarti nolnya berhilang 3. Jadi 6 meter. Nah, sekarang gimana kalau 6000 mm itu ke dam? Nah, ini kan tadi udah habis ya nolnya di sini di meter. Ini kan berapa kali nih? 1 2 3 4 kali. Ya udah. Ini jadi nanti 0, jadi artinya 6000 dibagi 4 nolnya 10.000. 1 2 3. Nah, tinggal 6 bagi 10 itu 0,6 dam. Atau yang gampangnya adalah ya udah ya. Ini tuh dikurang aja langsung. Kalau misalkan Bapak punya lagi 6000 mm berapa hm? Nah, berapa kali nih dia ke kirinya? 1 2 3 4 5. Ya udah. Ini 5 sedangkan di sini 3. 1 2 3 6 3 ya. Berarti tinggal 2 kan? Nah, tambahin lagi nolnya di sini 2. Terus tambahin koma. Jadi ini 0,06 hm. Ini tuh berasal dari 6000 dibagi 100.000. Ingat di sini nolnya ada 5. 1 2 3 4 5. Nah, nanti hasilnya sama aja 0,06 hm. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke massa. Nah, sering kita dengar itu ada massa dan berat. Nah, massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Massa sebuah benda dinyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda, sedangkan berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari kan kita bilangnya berat badan kamu berapa sih? 60 kg. Nah, kalau di IPA si beratnya ini diganti oleh massa gitu. Ya. Jadi yang tadinya beratku 40 kg. Nah, kalau di IPA bilangnya bukan berat tapi massa 40 kg. Soalnya kalau berat itu satuannya bukan kilogram kalau di IPA ya. Nah, itu Newton. Satuannya Newton. Ya. Kalau di kehidupan sehari-hari bilangnya berat, tapi kalau di IPA bilangnya massa. Nah, konversi satuan massa, 1 ton itu 10 kuintal. Ya, 1 kuintal itu 100 kilo. Artinya 1 ton itu 1000 kilo. Ya, 1 kilo, maaf ya, ini kilogram maksudnya. 1 kilogram itu 1000 gram. 1 ons itu sama dengan 100 gram. 1 gram sama dengan 1000 miligram. Caranya sama kayak tadi. Ya, tadi apa? Kang Haji. Kang itu adalah K doang. Kang Haji dari mana? Dari Mekah diculik. Kok diculik ya? Serem amat. Maling. Ya biar ingat aja ya. Ini kan kalau lucu-lucu kan gampang ingatnya.
Kang Haji dari Mekah diculik maling. Nah, kalau di masa itu kita ganti belakangnya aja. Jadi kalau yang tadi itu kita masukin M di sini, kalau ini kita ganti dengan G. Jadi KG itu kilogram artinya. Ini HG hektogram, ini dag ya. Dekagram. Nah, yang di sini diganti, Mekahnya diganti sama gram ya. Nah, misalkan Kang Haji dari Garut diculik maling ya. Jadi M-nya diganti sama G Garut. Terus ini tambahin G desigram, ini CG sentigram, ini MG sama dengan miligram. Sama aja caranya. Kalau misalkan kita punya 1 hektogram itu berapa gram ya? Ya udah dari sini ke gram ke sini berapa kali? 1, 2 kali. Nah, berarti nambah. Kalau ke kanan dia nambah, nolnya 1, tulisan nolnya 2, 100 gram. Kalau kita punya 1 kilogram, jangan 1 deh ya, 12 kilogram berapa gram? Ya udah 12 ditulis, dari kilogram ke gram berapa kali? 1, 2, 3 kali. Tambahin nolnya 3, 1, 2, 3. Oh, ternyata 12 kilogram itu sama dengan 12.000 gram ya. Jangan sampai kalian nggak tahu ya, mungkin nanti ada yang berdagang nanti nggak tahu gini-ginian kan bahaya ya, nggak bisa ngitung. Sekarang kalau misalkan Bapak punya 12.000 gram, berapa kilogram? Ini dibalik ya, dari gram ke kilogram berapa kali? Ini ke kanan apa ke kiri? Ke kiri ya. Dari gram, dari sini 1, 2, 3. Berarti kalau ke kiri 0 ya, itu dikurangin ya. Jadi 1000 dikurangin 3 kali. Ini hilang 12 kilogram jadinya. Oh, ternyata sama. 12 kilogram itu sama dengan 12.000 gram. Dan 12.000 gram itu sama dengan 12 kilogram. Nanti dipelajarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke besaran waktu. Nah, 1 sekon itu sama dengan 1/86.400 hari. Nah, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit itu 60 sekon atau 60 detik. Ya, sekon itu sama dengan detik. Berarti 1 hari sama dengan 24 jam dikali 60 menit dikali 60 sekon, jadi 86.400 sekon. Nah, misalkan Bapak punya di sini kan 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam berapa menit? Ya udah 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit gitu. Paham ya? 1 menit 60 second. Kalau misalkan Bapak punya 3 menit berapa sekon? Ya udah tinggal 3 dikali 1 menitnya adalah 60. 180 sekon. Sekarang kita ke suhu. Nah, ini adalah satuan dari alat yang biasanya menggunakan alat termometer. Ya, yang sering digunakan adalah termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, kalau suhu itu satuannya dinyatakan dalam Celcius dalam kehidupan sehari-hari ya kalau di Indonesia. Tapi kalau satuan internasionalnya sebenarnya adalah Kelvin ya. Dan hubungan antara keduanya dinyatakan dengan rumus ini. T besar ini adalah T untuk suhu ya, suhu Kelvin. Ini untuk Kelvin. Sedangkan ini adalah untuk yang Celciusnya. Jadi kalau misalkan Bapak punya suhu 100 derajat Celcius, berapa Kelvin? Ya udah ya, tinggal T ditambah 273. T-nya adalah 100 ditambah 273 sama dengan 373 Kelvin. Jadi 100 derajat Celcius itu sama dengan 373 Kelvin. Lagi ya, misalkan Bapak punya suhu 200
derajat Celcius. Oh iya, Kelvin itu nggak pakai derajat ya. Yang pakai derajat itu Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nanti belajarnya. Nah, suhunya itu derajat Celcius, 200 derajat Celcius. Berapa Kelvin? Ya udah pakai rumus yang tadi. T sama dengan T kecil ditambah 273. T kecilnya adalah 200 ditambah 273. Jadi berapa? 473 Kelvin.